Bikin pesanan nasi kuning. Kali ini aku mau nge-share bahan dan cara bikin nasi kuning. Untuk langkah pertama, aku mau iris dulu tempe ini. Potong panjang-panjang, korek api gitu. Sambil motong-motong tempe sambil juga manasi minyak buat menggoreng tempenya. Goreng di minyak yang benar-benar panas hingga kering. Goreng tempe sudah selesai semua, aku mau sisihkan dulu. Lanjut, aku mau bikin telur dadar iris. Pecahkan beberapa butir. Tambahkan penyedap rasa secukupnya. Tambahkan juga lada bubuk secukupnya. Tambahkan sedikit air. Kemudian kocok hingga benar-benar tercampur rata. Dan adonan siap dicetak. Panaskan teflon dan olesi dengan sedikit minyak. Tuang kira-kira 1 sendok sayur adonan telur. Untuk caranya seperti yang ada di video ya. Jangan lupa dibalik agar matang merata. Dan ini sudah tercetak semua. Lanjut, aku mau potong tipis-tipis kayak mie gitu ya. Caranya aku susun seperti ini. Kemudian digulung dan diiris-iris seperti ini. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bikin telur dadar iris selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut, aku mau bikin orek tempe. Tumis bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serta daun salam. Tumis hingga harum dan agak kering. Setelah agak kering seperti ini, tambahkan sedikit air. Masukkan gula merah, kecap manis. Tambahkan juga perbumbuan seperti garam, penyedap rasa, lada, dan sedikit micin. Aku tambahkan juga sedikit gula pasir. Masak hingga air sedikit menyusuk dan mengental. Setelah mengental, baru masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk cepat hingga semua tercampur rata. Aku masukkan potongan cabai merah di akhir, agar cabainya masih kelihatan fresh dan gak layu gitu. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Apabila kurang manis atau kurang gurih, bisa ditambahkan kecap atau garam sesuai selera. Orek tempe sudah selesai, lanjut kita buat nasi kuningnya. Sebelumnya aku sudah siapkan kukusan. Aku mau ngukus beras yang sudah aku cuci bersih. Kukus kurang lebih selama 30 menit. Sambil ngukus, aku mau bikin bumbu nasi kuningnya. Haluskan bawang putih dan kunyit, serta tambahkan juga ketumbar. Blender hingga halus, kemudian kita rebus bumbu serta santan untuk nasi kuningnya. Masukkan juga bumbu aromatik seperti serai geprek, daun salam, serta daun jeruk. Masak hingga mendidih dan jangan lupa diaduk-aduk. Ya, tambahkan juga garam serta penyedap rasa. Masak kembali hingga mendidih dan pastikan masaknya sambil diaduk-aduk agar santan tidak pecah. Ketika santan sudah mendidih dan berbuih seperti ini, tandanya siap untuk dituang ke beras yang sudah kita kukus tadi. Untuk beras yang sudah dikukus tadi, aku taruh di tempat yang lebih besar. Kemudian aku tuangkan santan yang sudah mendidih tadi. Nuang santannya bertahap saja, jangan sampai kebanyakan santan, nanti malah lemes ya. Nasinya nanti jadi lembek. Kita kira-kira saja dulu, sekiranya nanti kurang atau berasnya kurang tenggelam, baru kita tambahkan santannya. Ketika menuangnya, kita juga harus mengaduk-aduknya biar santannya itu benar-benar meresap sampai ke bawah-bawah. Setelah dikira santannya pas, kemudian kita tutup dulu hingga ngeset. Nah, setelah ngeset seperti ini, baru kita bisa kukus kembali kurang lebih selama 45 menit. Karena dandangnya nggak muat, jadi aku jadikan 2 dandang biar matang merata. Lanjut, aku mau bikin mie goreng Jawa. Ini aku potong-potong dulu sayurannya. Aku pakai sayur kol. Aku potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai juga sayur wortel yang aku potong panjang korek api. Lanjut, aku mau nyiapin bumbu untuk bikin mie goreng Jawanya. Aku haluskan bawang merah, bawang putih, lada butir, dan juga garam. Kalau kalian mau pakai lada bubuk juga boleh. Biar warnanya lebih rame, aku juga kasih potongan daun seledri. Dan juga aku tambahkan irisan daun bawang. Oke, lanjut. Didihkan air, kemudian rebus mie kuning seperti ini. Ngerebusnya sebentar saja, jangan sampai kelembekan ya.
Oke, kalau dirasa minyak sudah pas kematangannya, bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut lagi, panaskan minyak, tumis sayuran kol dan juga sayuran wortel. Tumis-tumis hingga agak layu. Jika sudah layu seperti ini, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, panaskan minyak, aku mau tumis bumbu yang sudah diulek tadi. Tumis-tumis hingga harum. Dan jika bumbu yang kita tumis sudah kering, masukkan sayuran yang sudah kita tumis tadi. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Tambahkan sedikit air. Tambahkan juga kecap manis sesuai selera. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Jangan lupa tambahkan perbumbuan seperti lada, garam, gula, serta penyedap. Dan ini sudah ke tahap minyak masuk. Aduk cepat dan tambahkan sayuran hijau. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Jangan lupa tes rasa, jika kurang manis bisa ditambahkan kecap manis. Dan ini minyak sudah selesai, jangan lupa ditaburi bawang goreng. Dan ini sampai di tahap penataannya. Aku packing pakai styrofoam seperti ini dan aku cetak pakai cetakan mawar. Untuk penataannya bisa dilihat di video ya. Letakkan 2 sendok orek tempe. Kemudian disusul dengan mie goreng jawanya. Lanjut ditambah dengan irisan telur dadar yang sudah dibuat tadi. Serta nantinya aku juga tambahkan lalapan seperti timun. Aku kasih pelengkap juga sendok agar yang menerima ini bisa gampang untuk menikmatinya. Dan akhirnya 50 mika styrofoam nasi kuning selesai dan siap diantar. Terima kasih sudah pesan. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.